Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Ruli. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Tapi sebelum itu terima kasih kepada teman-teman kita yang udah dukung channel kita The Pakcik ya. InsyaAllah kita akan memberikan entertainment dan juga Reaksi yang reaksi jujur jujur aja ya guys. Nah, tapi sebelum itu makasih juga kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah hantarkan kita link berserta dengan videonya juga, dan juga insya Allah kita akan bereaksi yang jujur aja ya guys. Betul. Tapi Untuk video hari ini kita akan tengok lagi kepada channel Fully, di mana dia menerangkan bahwa Ramadan di Indonesia menurut orang Palestina membuatkan orang Palestina itu culture shock. iya, ini adalah bule ataupun bule daripada Palestina yang bisa berbahasa Indonesia ya guys. Yes. Nah, ini tanggapan bule Palestina tentang Ramadan di Indonesia. Ini yang kita pengen dengar nih guys. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita akan melakukan reaksi kita dalam 3, 2, 1 and go. Ketemu lagi di Fully Channel dan video baru Ramadan di Indonesia menurut orang Palestina. Kita ada tamu hari ini, Mas Raid. Mas Raid, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat Mas Fully. Mas Raid tinggal di mana? Saya tinggal di Lampung. Tinggal di Lampung. Memang kerjanya atau kuliahnya di Lampung atau apa? Kuliah di Lampung. Kuliah di Lampung. Di Universitas Lampung. Palestina ini lancar banget ya bahasa jurusan Indonesianya. Teknik elektro. Masya Allah, luar biasa Elektronik. Mas Raid. Dan tahun ini Mas Raid puasa di Indonesia ya? Ya, Pertama kali. yang keempat. Keempat. Oh, yang keempat. Oh, sudah berapa tahun? Keempat di tahun. 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah, Masya Allah. Emang puasa di sini mudah atau susah? Gampang kok menurut Gampang, saya. gampang. Wah, gampang kok terus ya. Wah, Alhamdulillah, mantap. dari jamnya jangka puasa itu Iya. lebih Sedikit itu ya? lebih sedikit daripada negara saya, Palestina. Di sana kan 16,5 jam Ataupun 17 jam. Sampai 17. Kalau di sini kalau nggak salah 13 jam. 13, Jadi ya. lebih 12 nyaman di jam sini lebih kalau aman ya. masalah puasa. Betul sekali, betul sekali. Dan menurut saya juga di sini tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Di sana kalau misalnya musim dingin jadi cepat lapar kalau puasa. Iya. Kalau musim panas jadi cepat haus ya. Wih, masalah juga di sana. Seperti itu. Iya, ya. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Dan secara umum, saya mau nanya dulu pertanyaan umum, terus kita jawabnya satu persatu atau lebih detail. Ramadan di Indonesia lebih bagus buat Mas Raid atau Ramadan di Palestina? Ramadan di Palestina. Ramadan di Palestina. Di Masya Oh, Allah. Ramadan di Aku Palestina ya. Suka Jujur ya. kejujuran Mas Raid ya. Lebih terasa di antara keluarga Ya, Ah, keluarga iya, lebih enak family. pasti. dan juga dari versi makanan yang paling enak dan lebih bermacam-macam gitu. Bermacam-macam. Sambusa, apalagi buka qataif. Qataif, Masya Allah. Qataif. Tahukah Oh, ini Qataif? ada Qataif juga ini itu kari. manisan mirip sambusa. Kalau sambusa itu kayak kalau nggak salah versi yang asin, Qataif itu Yang manis. yang manis. Yang manis. Yang manis. Tapi bukan gula. Luar biasa. luar biasa. Apalagi Qataif, Jus yang cuman itu khas Ramadan dan unik di Ramadan. apa ada yang satu lagi Kharub. namanya bukan khusyaf. Chef. Khusyaf. Ini apa ini, guys? Ya, hampir lupa. Saya sudah berapa tahun tidak makan makanan itu. Ya, berarti Ramadan di Palestina lebih seru, lebih terasa. lebih terasa. Di Ya. Mesir lebih terasa lagi. Masya Allah, Ya, Masya Allah. yang paling terasa kayaknya di Arab di Mesir. Ya, Mesir ada khasnya gitu, ada ciri Iya. khasnya gitu. Biasanya di Mesir ada hiasan Ramadan di jalan namanya Benar. fanus. Ya kan. Fanus Terus di Oh, Mesir fanus. juga ada kebiasaan yang bagus antara tetangga. Biasanya misalnya saya kirim makanan ke tetangga setiap hari. Oh, sedekah. Saat berikutnya dia kirim Ya, balik. sama betul. Sama-sama. Seperti itu. Jadi kalau buka puasa itu makannya bermacam-macam dari tetangga, dari kita Iya, seperti itu. iya. Tetapi pasti di Indonesia selama Ramadan masih ada hal-hal yang unik yang tidak ada di Palestina. Oke. Kan setiap negara di dunia itu Ramadannya berbeda. Ya pasti ini satu Ramadan ibadahnya sama, tetapi mungkin
tradisi Ramadan Yes, itu berbeda. yang dikatakan Apa yang ya, unik di tradisi Indonesia itu menurut Mas berbeza. Yang unik di Indonesia ya banyak lah pasti. Banyak, oke. Silaturahmi di Ramadan. Tapi Oh, di sana juga alhamdulillah. sama. Ada, kita ada silaturahmi. Jadi aku bilang mungkin similarity ya. Hal yang mirip sama, gitu. Yang mirip. Kita tahu kalau kebanyakan masyarakat Indonesia beragama Islam. Ya, Jadi alhamdulillah. sama juga dengan masyarakat kita di sana. Masya Allah. Gak terlalu jauh budaya keagamaan gitu mungkin. Dari Ramadan misalkan di sini pakai hiasan-hiasan jalan, di sana pakai lebih Lebih banyak. luas atau Lebih banyak. Ah. Ya, lebih banyak. Di sini anak-anak main mercun setelah buka puasa ya. iya. Di sana juga sama, Masya persis. Allah. Masya Allah. Di sini buka puasa maghrib, di sana juga buka puasa. Itu pasti itu di mana? Itu di mana-mana Itu pasti. guys. Tapi Mas tahu nggak Pride Mas ini Rai, lucu kalau juga ya. kalau nggak salah di mana di Swedia atau di Norwegia mereka itu buka puasa jam 10 malam. Aneh. Luar biasa itu puasanya teman-teman 20 jam. 20 jam itu cuman ada waktu 4 jam buat sahur, buka puasa, tarawih, maghrib, isya. Benar juga Jadi ya. kita syukur teman-teman kita di Indonesia kan Alhamdulillah, 12-13 jam udah buka puasa. Kadang-kadang tidak terasa. Iya betul, tidak terasa sumpah. Aku 3 Ramadan pernah di sini tidak terasa jangka puasanya itu. Nggak pernah capek, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mau keempat, insya Allah minggu depan. Insya Allah. Masya Allah. Apalagi di Malang. Malang kan udaranya lebih dingin. Kalau siang tidak sepanas Jakarta, tidak sepanas Jogja, pasti mungkin tidak sepanas Lampung Tidak juga. sepanas Lampung juga. Jadi puasanya tambah mudah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi enak itu. Bisa perbanyak ibadah. Iya. Hmm. Sahur. Sahur. Mas. Sahur di sana juga unik. Ada bermacam-macam porsinya. Di sini enggak, di sini kan nasi. Tapi saya tidak pernah dan tidak akan pernah kayaknya sahur nasi. Sahur nasi. Sahur pakai nasi. Susah. Jadi kita di sana Baginya pakai sahur pakai nasi yogurt, itu susah yogurt, juga. kacang full, Kacang full, full. nasi dan juga falafel, kayak roti, Falafel ya. roti, susu bisa juga. susu, kurma seperti itu. Jadi yang sederhana Tetapi bikin kenyang. bikin lama juga. Bisa tahan. Betul sekali. Ya. Itu kalau sahur nasi kayaknya susah ya Mas. Susah sekali. Nggak terbiasa kok bangun tidur nasi langsung. Nasi kita Enak kayak juga tuh, orang Pak Ci, asing, sebenarnya. mungkin kalau sarapan aja nasi. Ya. Susah, tetap susah juga tetapi masih bisa diterima. bisa itu. diterima. Apalagi kalau sahur. Nggak mungkin sahur susah ya. Mereka sahur makan kurma Terus aja ya. untuk sholat tarawih ada beda nggak? Salat tarawih seperti di Indonesia juga ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Tergantung masjidnya, imamnya Ya, gitu. ini betul. Kebanyakan pun sama di juga. masjid-masjid yang besar. Masjid-masjid kota atau yang besar itu mungkin dia 23 rakaat. 23 Yang rakaat. masjid di Kayak biasa musola atau gitu kecil atau atau- apa dia 11 rakaat. 11 rakaat berarti sama, ada yang ini ada yang ini. Iya. Tahu nggak teman-teman kalau di negara-negara yang mazhabnya Maliki itu salat tarawihnya 36 rakaat. Iya. Aku baru tahu itu. Iya. Aku baru tahu itu benar. 36 rakaat. Kita ini 11 udah mulai capek insyaallah. 36 rakaat. Ya benar juga. 36. Luar biasa. Tapi saya pernah kemarin itu tidak pernah terjadi di Mesir ya. Makanya kemarin saya kaget. Saya masuk masjid salat tarawih ternyata salat tarawihnya 4-4. Itu di Indonesia. Di atau Indonesia, di Indonesia. Sama. Saya kaget. Aku pertama kali tahu Ah. kalau ini boleh di Indonesia. Iya, saya juga. Ramadan kemarin. Kirain memang wajib dua. Oh, Ya, dua. tapi ternyata Iya, habis saya cari-cari dan cari pendapat ulama ternyata boleh 4-4 atau 2. boleh. Sehingga Tapi aku pernah masuk ya. sehingga aku sering ke masjid yang itu. Iya, 4-4. Supaya bisa cepat ya. Aku cari yang 8 sekalian nggak ada. Ya, itu pasti nggak ada itu. Ya, Mas Rai. Itu kayaknya di Mesir dan Palestina tidak ada yang 4-4 ya. Nggak pernah ketemu. Di sini baru. Ya seperti itu. Dan gimana dengan suara imam? Saya biasanya kalau di Ramadan saya berusaha cari masjid yang imamnya suaranya merdu. Di Mesir gampang sekali ketemu. Di musalla kecil ya kebanyakan merdu gitu. Di sini gimana menurut Mas Rai? Di sini di Indonesia. Di Indonesia.
Di Indonesia Sama juga? untuk 5 hari pertama mereka bikin jadwal kayaknya atau apa untuk memilih imamnya yang dari Indonesia juga tapi suaranya merdu. Dan juga ada masjid-masjid yang mendatang dari negara luar. Arab atau dari mana gitu untuk menjadi imam di sini. Di negara saya setiap masjid ada jadwalnya untuk 30 hari. 30 hari dari awal Ramadan. Setiap hari ada imam. Masya Allah, pasti suaranya merdu dan Luar biasa. nggak terasa tarawihnya dan nggak mau selesai juga. Masya Allah, Masya Allah. Itu penting sekali kalau kita mau salat tarawih, penting sekali cari masjid yang suara imamnya merdu. Itu bikin kita lebih khusyuk, lebih tenang, bisa menikmati bacaannya gitu ya, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Di Palestina ada takjil, kurma sama kayak ngabuburit di jalan gitu, ada yang jualan. Jualan ada pasti. Terus yang bagi-bagi Ada juga. ada takjil. Di sana di rumah kita seperti biasanya begitu. Makan kurma dulu, salat maghrib, lalu lanjut. Baru makan, ya seperti itu. Itu memang lebih sehat teman-teman, biar perut kita tidak kaget kok puasa tiba-tiba dikasih banyak makanan. Kalau aku sengaja kagetin. Kagetin ya, sengaja suka kagetin ya. Sengaja kagetin. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini Ramadan keempat ya di Indonesia. Kalau Mas Kuli, Ramadan keempat juga. Kita datang di tahun yang sama dari Mesir dan Palestina, tahun 2018 ya. 2018 ya. 19. Tetapi aku Februari. Februari. Bulan April itu akhir April jadi Ramadan. Ramadan, iya. Saya datang akhir 2018, Agustus atau September 2018. Dan untuk Ramadan tahun depan, Mas Raid rencananya puasa di sini atau di Palestina? Ini Allah alam, tapi saya pengen di sana di Palestina. Semoga insyaallah di Palestina mudah-mudahan. Semoga insyaallah mimpi dan rencana Mas Raid bisa terlaksana. Semoga kita semua dikasih kesempatan suatu hari untuk buka puasa di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Itu mimpi saya. Ya, pasti seru. Dan ini salah satu perbedaan antara Palestina dan mungkin negara-negara lain, bukan hanya Indonesia, yaitu Ramadan di Palestina pasti datang dengan dia konflik. Khususnya di daerah Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Pasti. Dan juga kadang-kadang juga Gaza ikut. Betul. Sehingga ada ya yang rumah-rumah yang hancur atau orang yang meninggal syahid gitu. Karena tentara Zionis itu suka mengganggu ibadah orang Muslim, ibadah orang Islam di sana. Iktikaf nggak boleh diganggu para musallin, jemaah yang di sana yang salat tarawih. Itu kalian pasti akan saksikan sebentar lagi di Ramadan ini. Mereka sengaja menyakiti kita. Iya. Mereka pilih bulan yang paling suci di agama kita untuk mengganggu. Mana hak asasi manusia? Dan kalian bilang itu ibadah masing-masing. Mana? Betul Tidak sekali. ada. Buktinya di sana diganggu terus. Sehingga mereka juga masuk kawasan Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa pakai sandal, kadang-kadang juga membuang sampah di dalam. Ini bikin orang Palestina juga marah. Pasti melawan juga. Tinggi. Pahalanya pasti lebih tinggi dan mereka mau melawan. Kadang-kadang juga dibilang ini misalkan ini teroris atau ini apa? Bukan menjaga rumah saya yang diambil orang itu tidak boleh dianggap teroris. Ya, dan kamu sendiri anggap kamu sendiri di sana lagi diganggu orang salat. Bukan hanya ganggu dan menghina juga. Kita ini mungkin misalnya saya ini sebagai orang Muslim, saya tidak percaya pada keyakinan atau kepercayaan orang lain, tetapi saya harus menghormati keyakinannya, harus menghormati kepercayaannya. Tempat ibadahnya saya harus hormati. Kalau misalnya harus lepas sandal, saya lepas sandal. Kalau misalnya harus pakai ini, saya pakai ini. Mereka tidak melakukan itu. Dan walaupun terlepas dari itu semua, alhamdulillah orang Palestina masih sabar, masih di sana tetap melawan selalu. Di sini kesempatan orang Indonesia untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca, iktikaf lebih nyaman, tidak terganggu orang, tidak terganggu penjajahan. Alhamdulillah, jadi harus lebih semangat. Semoga suatu saat kita bisa insyaallah salat atau tarawih iktikaf di Masjid Al-Aqsa atau apa ya, mengalami Ramadan 30 hari di sana. Betul. Pas Palestina merdeka. Insyaallah habis Palestina merdeka kita
pergi ke sana semua. Insyaallah buka Free for puasa di Palestina. sana, i'tikaf di sana. Semoga insyaallah Sedih juga kita ya. dikasih kesempatan itu suatu hari, tetapi setelah Palestina merdeka. Oke, itu penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu kenapa penting, bisa nonton video yang saya pernah buat, kenapa orang Arab tidak pergi ke Palestina, tidak pergi ke Masjid Al-Aqsa. Oke. Terima kasih banyak Mas Raid. Sama-sama. Obrolan yang sangat luar biasa dan sangat seru, dan semoga teman-teman menikmati obrolan ini. Sangat menikmati guys. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Oke. Syukran, dan kalau video disukai teman-teman jangan lupa like dan Yes, subscribe. pasti. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Oke, ini jazilan merupakan- ya Mas Raid and Yes, Mas and Raid. Folly. Ini merupakan perkongsian yang terbaik di antara mereka berdua, di mana mereka membincangkan bukan saja berkenaan dengan macam Perbedaan Ramadan Indonesia. Ramadan di Indonesia, tapi juga daripada Palestina sendiri. Apa yang berlaku di Palestina sebenarnya banyak yang Ya. sendiri kita sendiri tidak tahu, tidak mengetahui. Hanya melihat kepada media itu pun tidak mencukupi, melainkan orang Palestina menceritakan sendiri pengalamannya di sana. Ya, Masya Allah. Ini senang Mantap. banget ya kita dengan obrolan Mas Folly dan juga Mas Raid ini. Ya. Yes. Tamunya sangat ramah dan lucu juga ya, sangat lucu, dan ini lebih asyik ya, Ya, benar. karena dia bisa berbahasa Indonesia dengan sangat lancar, dan juga kita sangat memahami, dan happy vibes-nya itu ada, dan juga menikmati Ramadan di Indonesia dan juga Palestina. Kita menikmati cerita mereka, ya. Kita dapat masuk dalam cerita mereka itu. Wah, kata Mas Ray tadi, banyak juga makanan yang dirindukan di Palestina. Ya, masa enggak ya kan? Sedangkan kita juga kalau kita di luar kota, dari tempat kita sendiri, pasti kita merindukan makanan-makanan yang ada di daerah kita juga ya kan guys. Nah, kalau kalian ada apa-apa yang makanan-makanan yang di daerah kalian, yang kalian rasa nggak ada di tempat lain, sila komentar di bawah juga supaya kita pengen tahu juga ya. Nah, yang paling penting itu kita harus saling mendoakan, bukan sahaja Palestina ya, tetapi kita harus mendoakan saudara-saudara Islam kita juga, saudara-saudara yang seiman dengan kita juga guys. Semoga semuanya akan kembali sedia kala, dan juga Insyaallah. insya Allah kita harus menikmati diri kita sebagai seorang muslim yang baik. Insyaallah, mudah-mudahan. Apapun perkongsian yang terbaik daripada mereka dua, terutamanya Mas Folly, dan teruskan untuk memberikan lebih banyak informasi yang terbaik untuk kita lihat. Iya, cuma aku itu tadi yang bilangnya ada tarawih yang 4 rakaat terus, itu aku juga kaget sebenarnya. Iya ya, baru tahu juga. Karena Tapi kita mungkin itu mengikut dua-dua. mazhab juga kan. Ya, tetapi Nah, tetapi sudah dikaji. Folly bilang tadi udah dikajinya, dan ternyata itu bisa juga. Jadi ini kan Islam itu kan mudah ya kan. iya benar. Jadi nggak perlu disusahkan lah ya. Tapi kita itu pengen sekali ke Masjid Al-Aqsa guys. Insyaallah, mudah-mudahan. Semoga Palestina segera merdeka ya, insyaallah. Insyaallah. Kita support daripada tempat kita juga. Kita doakan baik-baik buat mereka dan saudara seiman kita, insyaallah. So begitu saja Pak Cik. Ya, itu saya barang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen bila berserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba dengan terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. So begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.